Setelah sekian lama saya hidup di dunia, baru kali ini saya sadari bahwa saya telah keliru dalam mengenali diri saya. Sekedar tubuh dan pikiran manusia. Begitulah yang saya yakini mengenai diri saya. Tidak kurang dan tidak lebih. Padahal bila diibaratkan, tubuh ini ibarat mobil. Kita masuk di dalamnya untuk bergerak ke suatu tujuan. Dan mobil itu tidak mampu menyadari dirinya. Kitalah yang mengendalikan mobil itu, yang menyadari kita sedang ada di dalamnya. Tubuh ini pernah lahir, tumbuh, dan suatu saat akan berakhir. Begitu pula dengan pikiran. Pikiran ini dapat berubah. Pernah cemas, sedih, namun ketika kecemasan dan kesedihan itu berakhir, saya tidak berakhir. Saya masih di sini dan akan selalu ada di sini. Saya adalah kesadaran yang menyadari tubuh dan pikiran saya. Kesadaran selalu hadir, sekalipun tidak diperhatikan. Inilah rahasia terbesar itu. Rahasia yang seharusnya saya ketahui sejak dulu. Sejak saya dapatkan pengetahuan ini, saya mulai merasakan diri sejati saya. Kesadaran punya banyak sebutan. Ada yang menyebutnya jati diri, kesadaran tertinggi, jiwa sejati, dan lain sebagainya. Intinya yang dimaksud adalah kesadaran. Kesadaran kekal dan tidak terganggu oleh pengaruh kesedihan, sakit hati, cemas, ataupun dendam. Ketika saya pusatkan perhatian saya pada kesadaran, segala bentuk pengaruh pikiran larut, dan yang tersisa adalah ketenangan, cerah, dan bahagia. Itulah diri kita sebenarnya, yang selama ini kita tenggelamkan dengan keyakinan bahwa kita hanyalah tubuh dan pikiran. Pikiran kita membuat kita bagai bermimpi di siang bolong, dihantui penyesalan dari masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Memang, hanya itulah keterbatasan pikiran. Dia hanya bisa hidup di masa lalu dan di masa depan. Kesadaranlah yang hidup di saat sekarang. Setiap hari saya melatih diri untuk mencapai kesadaran. Saya tanyakan diri saya, apakah saya sadar? Secara seketika kesadaran akan muncul ke permukaan. Dan pikiran akan larut, dan yang ada hanyalah kesadaran. Lalu saya memperhatikan kesadaran. Dengan begini saya merasakan ketenangan dan keberadaan saya tanpa gangguan pikiran. Lalu tetaplah sebagai kesadaran. Pikiran akan selalu datang untuk mengambil alih perhatian kita. Saya biarkan saja dan saya terima, tidak ada penolakan. Dengan begitu, pikiran malah akan kembali larut dan yang tetap di permukaan adalah kesadaran. Hanya kesadaranlah yang nyata. Semua materi yang kita lihat adalah getaran pantulan cahaya yang diproses oleh mata. Datanya dikirim lewat syaraf ke otak, lalu diolah menjadi informasi pada pikiran. Materi yang kita lihat nyata mungkin berbeda dengan dilihat nyata oleh lalat yang punya banyak lensa ataupun kelelawar yang punya indera ultrasonik. Apabila kebahagiaan materi yang menjadi tujuan, maka sadarilah, semua yang materi suatu saat akan berakhir. Dan dengan begitu, berakhir pula lah kebahagiaan tersebut. Namun dengan kesadaran, kita akan tahu bahwa sebenarnya kebahagiaan selalu ada di sini. Karena kesadaranlah kebahagiaan sejati. Bahagia
adalah takdir kita, sifat dasar kita. Pada akhirnya, semua keadaan terjadi untuk membuat kita pulang kepada kesadaran. Mungkin kita larut dalam teori-teori kita sendiri, percaya akan sesuatu yang kita buat sendiri, hingga suatu saat kita hilang kendali. Kehidupan jatuh ke dalam penderitaan. Saatnya kita kembali mengenali, mengingat, dan menyadari siapa kita sebenarnya. Kesadaran adalah kebenaran yang sederhana, namun menakjubkan. Inilah rahasia terbesar